Ciri-ciri wali malamatiyah. Malam diambil dari kata lama yalumu. Lama yalumu artinya mengecam, mengejek, mengolok. Malamatiyah menampilkan diri seolah-olah seperti orang jahat, diejek, diolok. Supaya semakin diejek orang, diolok orang, disingkirkan orang, dihinakan orang. Tadi malam Ustaz, pas jam 2 malam saya lihat badan istri saya itu bercahaya. Itu bukan cahaya, istrimu sedang memeriksa handphonenya. Bercahaya kan badan dia? Iyalah, handphonemu sedang diperiksa. Kalau mengalami seperti itu dalam zikir, jangan diceritakan ke orang banyak. Itu bukan menjadi konsumsi publik. Ceritakan kepada syekh mursyid pembimbing. Man la syaikhalahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tidak berzikir dengan guru mursyid, maka tiada, setanlah yang jadi pembimbingnya. Maka tanyakan, guru, tadi malam waktu saya sedang berzikir, tiba-tiba ada cahaya terang benderang. Apakah ini dari Allah atau dari setan? Saya sedang berzikir Allah, 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 Allah. Tiba-tiba datang bisikan ke telinga saya pakai bahasa Arab, ya Abdus Somad, anta waliyun min awliyai. Wahai Abdul Somad, kau adalah waliku. Dia kok setan. Kenapa Ustaz bilang itu setan? Karena dia menyuruh saya ngaku wali. Mana mungkin saya wali? Kenapa Ustaz gak yakin diri Ustaz wali? Saya naik pesawat masih melihat pramugari. Wali mana lagi nampaknya pramugari? Ada orang yang mengaku wali, datang ke majelis. Di majelis itu dituangkan air minum. Yang nuangkan air minum itu perempuan. Yang menuangkan air minum itu perempuan. Ini wali-wali semua. Yang satu ini ngaku-ngaku wali. Ini wali-wali Allah semua. Yang nuangkan perempuan. Setelah selesai minum mereka, lalu yang ngaku wali ini ngomong, kalian katanya wali-wali Allah, kenapa kalian mau minum air minum yang nuangkan perempuan? Kata yang ngaku wali. Terus yang wali-wali asli itu ngomong, loh, yang nuangkan tadi perempuan. Iya, kami nggak tahu, kami nggak lihat. Paham? Saya bilang lagi, memang jam-jam segini sudah susah. Wali. Yang ini ngaku-ngaku wali. Datang perempuan nuangkan air minum. Mereka mau minum. Habis itu ngaku wali ini marah kepada wali yang asli. Kalian katanya wali-wali, kenapa kalian minum? Padahal yang nuang perempuan. Kata wali-wali ini, kami nggak tahu kalau yang nuang tadi perempuan. Kau kok tahu? Berarti kau nengok kami. Iya. Paham? Mereka yang nuang air aja nggak nengok. Pangkingkan dia sudah bersama dengan Allah SWT. Ini lewat perempuan duluan dia batu. Wali murid. Ciri-ciri wali malamatiyah. Malam diambil dari kata lama yalumu. Lama yalumu artinya mengecam, mengejek, mengolok. Malamatiyah menampilkan diri seolah-olah seperti orang jahat, diejek, diolok. Supaya semakin diejek orang, diolok orang, disingkirkan orang, dihinakan orang. Jubah pakai sorban, oh tangannya dicium. Oh, dia pulang ke kampung nggak pakai jubah, nggak pakai sorban, biasa dihinakan orang. Saat dia dihinakan orang itu, dia merasa dekat dengan Allah. Saat dia sedang duduk di atas ini, diakui sebagai ulama, dibuat gambarnya, dibuat profesor doktor, muncul rasa ujubnya, rasa kagumnya, rasa takburnya, jauh dia dari Allah. Nah, itu jenis namanya malamatiyah. Tapi jangan ngaku-ngaku. Jangan nanti ada orang yang minum khamar pasti tanya, kok minum khamar? Semakin terhina. Ini bukan malamatiyah, ini malam-malam hantu. Jelaskan sedikit tentang kitab Al-Hikam. Ada seorang ulama namanya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari.
kuburnya di Kairo. Saya sudah ziarah ke makamnya. Nanti panjang umur insya Allah kita pergi ke Mesir ziarah ke makam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dia mendapatkan bisikan-bisikan ilham ke dalam hatinya, hikmah. Maka disusunlah satu kitab namanya kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ustaz mendapatkan ijazah kitab ini dari mana? Saya mendengar kitab ini dari Syekh Yusri Jaber. Waktu beliau datang ke Pekanbaru membacakan kitab ini, kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dia dari gurunya. Begitu juga saya mendengarkan dapat ijazah dari guru-guru yang lain. Kasih kami contoh salah satu dari hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari. Al-man'u minallahi ihsan wal 'ata'u minal insani hirman. Kata beliau, al-'ata'u minal insan hirman wal man'u minallahi ihsan. Pemberian dari manusia itu sebenarnya ketiadaan, karena boleh jadi kita akan hanyut dengan pemberian, kita menjadi ketergantungan, kita terjebak dalam banyak hal. Tapi boleh jadi ada suatu nikmat yang ditahan oleh Allah, al-man'u minallahi ihsan. Boleh jadi kita menginginkan sesuatu ditahan Allah, tapi sebetulnya itu baik untuk kita. Kalau nggak dikasih contoh begini, ibu minta suami yang mancung, yang putih, yang ganteng, yang six-pack, yang tinggi, yang rambutnya pirang. Lalu Allah nggak ngasih seperti itu. Lalu ibu menuduh Allah, kenapa nggak ngasih Allah? Al-man'u minallahi ihsan. Justru dengan nggak dikasih Allah itulah ihsan. Karena kalau dikasih Allah seperti itu, ibu stres. Itu pertama kali dia tanya, gimana? Belanja berapa? Tapi dengan tidak dikasih Allah, ibu senang. Betul Pak Ustaz. Justru dengan suami saya yang hitam manis ini, yang bilang, alhamdulillah. Oh pulang nggak apa-apa, nggak pulang. Saya pikirkan Pak Ustaz, ini titipan Allah, ambil titipan ini Allah. Itu namanya al-man'u minallahi ihsan. Boleh jadi Allah menahan sesuatu, susah menangkap, karena itu bisikan halus ke dalam hati Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dia sezaman dengan Ibnu Taimiyah. Tarekatnya Syadziliyah. Ada tarekat namanya Syadziliyah, Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Habis akhir majelis, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar saya bawa pulang. Takutnya nanti kalau diambil panitia dicek siapa yang bertanya yang belum suami tadi. Mudah-mudahan kita semua istiqomah iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita soleh dan solehah. Yang belum ketemu jodoh dijumpakan dengan jodoh yang baik-baik, bisa menjadi imam bagi keluarganya. Sohibul Bait Bapak Afdal beserta Ibu Syarin dan Ibunda diberikan balasan kebaikan karena mereka sudah mengumpulkan kita malam ini. Rezekinya berkah, keluarganya berkah, umurnya berkah. Amin. Alhamdulillah untuk yang baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzil rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan nasihat yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik. Waqtim bisolihati a'malana. Tutuplah umur kami dengan husnul khatimah. Bariklah fi arzaqina, berikan berkah pada rezeki kami. Allah maftah qulubana, bukakan pintu hati kami. Binuri hidayah kita dengan cahaya hidayah yang kau berikan kepada kami. Allah mansukhna istiqamah ala syariatul warah, berikan kami istiqamah dalam iman dan Islam. Kama jama'atana fi hadzal majlis
Ijma'na ma'al Habibul Mustafa, sebagaimana Engkau kumpulkan kami malam ini, kumpulkan kami negeri surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minal 'afin, jadikan kami orang-orang yang mudah memaafkan orang lain. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla waftah lana abwabal khair wa abwabal ni'mah wa abwabal barakah. Bukakan untuk kami pintu nikmat, pintu rahmat dan pintu barakah. Rabbana bil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wa li abaina, ayah kami, wa li ummahatina, ibu kami, wa li azwajina, pasangan hidup kami, wa li auladina, anak-anak keturunan kami. Wahfazhum min kulli syu'in wa syarr wa makruh. Jaga anak-anak kami dari fitnah akhir zaman, selamatkan dari riba, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan munkar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Di Kendari, di Lepo-Lepo. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maukah Bapak Ibu memaafkan salah saya?